Teman-teman, ini adalah tabulan pot jeruk Bali. Ya, tentunya cukup subur ya. Nah, apa yang saya pakai merawat di sini? Saya adalah menggunakan POC yang saya buat sendiri, teman-teman. Jadi tidak beli, harganya murah. Tentunya dengan harga yang murah kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak seperti digunakan di strawberry, tabulan pot lain, jeruk, semua teman-teman. Sayur juga, labu siam juga. Yang paling penting, paling boros itu labu siam karena kita di sini kebun yang paling boros memakai POC itu adalah labu siam. Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Sekarang saya lagi berada di labu siam yang saya buat dengan pot ini ya teman-teman. Ini baru sebulan tapi lihat daunnya besar-besar. Ini di pot teman-teman. Lihat potnya ini. Daunnya seperti pohon dewasa ya, tapi ini baru sebulan. Kenapa bisa sesubur ini? Saya menggunakan POC yang saya buat sendiri. Jadi tidak beli teman-teman. Jadi banyak yang tanya merek POC yang saya pakai ya, mereknya apa ya, karena saya buat sendiri. Itu tentunya biayanya sangat murah sekali. Murah sekali. Jadi kalau dengan biaya sangat murah, tentunya kalau kita berkebun hasilnya akan lebih banyak. Kalau kita bertani umpamanya membeli POC yang mahal, terus harga cabai mahal, ya untungnya nggak dapat seberapa teman-teman karena beli. Ya kawan-kawan, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng apabila belum. Salam petani smart, modal hemat, hasil hebat. Nah ini lihat, ini tabulan pot, labu siam yang di pot ya. Ini sebenarnya nanti mau saya buat para kecil ya. Ini udah ada bunga dan agak ada buahnya ya teman-teman. Sebulan lebih lah. Sebulan ini belum lebih sebulan teman-teman. Lihat ini subur sekali, daunnya udah besar. Ini suasana sekarang agak panas ya. Kalau panas-panas gini ya agak bagus sih. Musim busuk akan segera hilang teman-teman. Jadi gampang merawat labu siam kalau udah. Sekarang kan ya sekarang kita menuju bahan POC-nya teman-teman. Tapi kita sebelum ke sana lewat tanaman stroberi dulu ya di jalan ini. Ini nggak terawat ya karena musim hujan, memang tidak sengaja tidak selalu saya rawat karena musim hujan buahnya juga tidak akan maksimal. Jadi saya biarkan seperti ini, rumput banyak yang tumbuh teman-teman. Tapi masih daunnya masih segar, itu karena memakai POC ini. POC-nya sudah saya siram sekitar sebulan lalu ya. Biasanya kita rutin minimal seminggu sekali ya. Ini lihat masih daunnya masih hijau. Ya di sini juga rumputnya banyak yang tumbuh ya. Kalau sekarang memang saya tidak nyabut rumput, kenapa? Karena rumput susah busuk. Nanti kalau sekarang udah mulai musim panas ya, nanti kita cabut, kita jadikan kompos nanti rumputnya. Kalau sekarang musim hujan kan hidup, kita cabut masih hidup, ya percuma, saya biarin aja dulu. Toh juga kita udah jualan bibit teman-teman. Walaupun tidak berbuah di musim hujan seperti ini, kita bisa menghasilkan dari bibit. Nah kebetulan juga bibit selalu kekurangan ya teman-teman. Nah seperti ini cabai teman-teman. Nah ini cabainya memang juga nggak terlalu saya rawat ya. Buah kuning-kuning atau merah-merahnya nggak terlalu ada karena tiap hari dipetik sama ibu saya. Ya maklum cabai agak mahal sekarang teman-teman. Jadi ini baru saya rawat dari 3 hari yang lalu ya, belum terawat benar. Tapi buahnya banyak ini. Ini dulu yang kita kisi tomat ya. Ini media tanamnya udah 3 kali dipakai. Kenapa masih bisa berbuah? Ya itu caranya sangat praktis, sudah ada di video sebelumnya kalau teman-teman nonton ya. Jadi tinggal kita tusuk-tusuk tanahnya, nanti kita kocor pakai POC. Jadi POC-nya udah nyampe ke bawah. Sangat gampang. Ini masih berbuah. Ini Pak Har pakai polybag ya, tapi di bawahnya ya akarnya tentunya tembus ke bawah ya. Ini tentunya memakai POC yang saya pakai, jadi praktis. Kalau memakai POC ini sangat praktis sekali. Tentu harganya sangat murah. Murah sekali teman-teman. Kalau orang beli POC yang murah, saya lebih murah lagi. Ya tentunya ada cara pemakaiannya, takarannya juga beda ya. Apa bahannya teman-teman? Nah ini dia bahannya. Saya beli 1 truk kohe ayam petelur ya. Harganya cuma 1 jutaan teman-teman. Jadi 1 truk aja 1 jutaan. Coba teman-teman beli perbandingan pupuk urea yang 300 ribuan menyentuh satu karung ya. Kalau ini isinya berapa karung mungkin. Ini yang saya pakai membuat POC. Ya mungkin teman-teman bilang ini harga baunya tidak bagus. Ya memang benar teman-teman. Tapi kalau udah terbiasa tidak apa-apa. Terus teman-teman juga ada yang pakai fotosintesis, bakteri fotosintesis. Itu baunya juga nggak bagus teman-teman. Itu malah kita lama masih menjemur, prosesnya sangat rumit. Kalau ini gampang. Kita tinggal campur kohe ayam dengan air. Tentunya banyak yang bilang kalau kohe ayam ini panas. Benar teman-teman. Tapi kalau nggak mengerti aturan pakai seperti itu. Jadi dibedakan ya, kalau untuk bibit aturannya 1 banding berapa, kalau untuk tanaman masih kecil 1 banding berapa, untuk tanaman yang sudah berbuah juga beda takarannya teman-teman. Untuk jenis tanaman juga beda ya, nanti kalau sudah terbiasa teman-teman pasti akan mengerti.
Nah, di sana yang banyak orang ini langsung ditaruh di tanah atau tanpa campuran air, memang agak panas ini. Karena keras itu, yang keras itu gampang kita seakali campur dengan air. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ini teman-teman. Ini kan ada air dua ember ya. Yang satunya ada kohe di ember kecil. Nah, ini yang akan saya praktekkan ya teman-teman. Untuk di bibit yang baru tanam sama pohon yang udah tua. Ini yang baru tanam ya, stroberi baru 3 hari. Ini juga ada tabu lampot yang baru juga itu. Nah, ini tabu lampot udah lama. Yang udah lama tentunya aturan perbandingan air dan kohenya beda seperti itu. Itu yang akan saya jelaskan sekarang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya melakukan pengocorannya seperti itu. Jadi sangat praktis ya. Ini kohe ayam petelur ya, bukan. Kalau ayam lain mungkin ada yang lebih keras ya. Ya tentunya aturannya juga beda jadinya teman-teman. Ya, kohe juga beda aturannya. Kalau kohe ayamnya baru ya beda. Kalau yang udah lama juga beda. Jadi tingkat kekerasan yang baru dan yang lama itu juga beda teman-teman. Ya, intinya contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita coba di ember yang warna hijau ini. Aturannya sekitar 1 banding 20 ya, 1 banding 20 atau 18 seperti itu, nggak pasti sih. Kalau yang sebelahnya kita pakai aturan 1 banding 12 sampai 10 ya. Nah, itu dah. Yang ini akan agak lebih rendah takarannya. Kalau yang sebelahnya agak lebih keras gitu. Yang lebih rendah ini kita pakai untuk mengocor bibit yang baru tanam. Jadi tidak keras. Kalau baru tanam kita langsung kasih keras, nggak kuat juga teman-teman. Jadi kalau tanam ini udah besar, daya serap nutrisinya juga beda, daya tahannya juga beda. Jadi kalau tanaman yang udah besar, dia lebih banyak menghabiskan nutrisi. Jadi kita campurannya lebih keras seperti ini. Nah, ini contohnya yang takarannya rendah. Saya pakai untuk di bibit yang baru tanam teman-teman. Ini kan baru 3 hari ya. Tapi biasanya untuk 1 bulan ya lebih keras lagi seperti itu. Saya udah atur semua biar tidak kayak terbakar nanti teman-teman. Kalau berlebihan itu bisa terbakar gitu. Terbakarlah dibilang gitu. Intinya seperti itu. Nah, kalau yang tabu lampot yang sudah lama seperti ini bisa pakai ini aturannya. Bisa sampai 1,15 sampai banding 10 ya. Kalau kita sering melakukan penyiraman ya 1 banding 12 untuk kohe ayam yang baru. Kalau yang kohe ayam yang lama juga beda aturannya. Udah lama kan unsur haranya juga udah berkurang, jadi kita bisa agak. Kalau kohe sapi gimana? Bisa teman-teman. Kalau kohe sapi mungkin bisa bagi 1 banding 8 atau 1 banding 10. Kalau untuk yang bibit mungkin 1 banding 15 atau ya 12 seperti itu. Kohe sapi kan tidak terlalu keras. Kalau kohe ayam ini memang lumayan keras teman-teman. Kalau yang nggak mau pakai kohe bisa teman-teman. Bisa pakai NPK Mutiara atau NPK lain ya. Itu aturannya juga beda-beda ya. Kalau untuk bibit segini, tanaman masih kecil segini, dan untuk yang udah berbuah beda. Jadi jangan samain. Kadang orang campurnya pukul rata itu. Nah, ini yang saya lakukan untuk labu siam ya. Labu siam saya pakai biasanya 1 banding 10. Jadi airnya 10, kohenya 1 seperti itu teman-teman. Memang keras sih, tapi karena dia berbuah terus-menerus ya. Jadi pohonnya juga memang sangat boros dengan unsur hara teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini akan kita kocorkan 1 ember. 1 ember ini kalau nggak salah isinya berapa liter ya? 20 atau berapa? 25, kurang tahu sih. Saya sih kira-kira 20 literan lah seperti itu teman-teman. Ini kita kocor ya. Kocornya setiap berapa saya melakukan? Kadang seminggu sekali ya. Bagusnya sih seminggu sekali. Tapi kalau mau subur sekali itu bisa seminggu 2 kali. Tapi kalau pas lagi mahal saya dulu bisa siram ini sehari 2 kali sehari teman-teman. Jadi kalau pas begitu nanti harga mahal, dia buahnya akan lebat. Nah, di sana kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Karena labu siam kalau harganya mahal itu, kalau buahnya lebat, di sana kita mendapatkan keuntungan yang super ya teman-teman. Karena dipetiknya ya 6 hari sekali, jadi sebulan bisa 5 kali ya teman-teman. Itu untuk labu siam yang normal. Tapi kalau labu siam yang baby itu bisa petik 2 atau 3 hari sekali. Jadi kalau pas musim mahal buahnya lebat, untungnya bisa lumayan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kira-kira labu siam saya dari atas ya. Ini walaupun di tempat lain ya, sekarang kan musim busuk ini teman-teman. Kalau di tempat saya daunnya masih cukup subur ya teman-teman. Walaupun sering mendung ya, tapi sekarang udah mulai bulan 3 biasanya hawa sudah mulai bagus nanti. Tapi belum berani bersihin daun ya teman-teman, karena lalat buah masih agak bersarang soalnya. Ya, jadi seperti itulah saya pakai kohe ya. Seperti ini kohe yang saya pakai atau POC ya. Jadi sangat murah biayanya. Tentunya dengan menggunakan perawatan yang murah dengan hasil yang bagus, keuntungan lebih banyak. Pas di harga murah kita tidak rugi. Kalau beli pupuk yang mahal nanti kalau pas harga murah bisa rugi teman-teman. Itu seperti itulah kira-kira.
Ya, seperti inilah videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.